Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang capacity requirement planning, di mana capacity requirement planning ini merupakan rencana untuk perhitungan kapasitas yang nantinya sangat diperlukan pada saat kita ingin memvalidasi dari production plan kita. Nah, ada beberapa tujuan dari capacity planning. Yang pertama adalah kita memahami konsep dan pengertian kapasitas serta mampu menghitung kapasitas. Tujuan pertama ini akan kita bahas pada sesi ini. Yang kedua adalah kita memahami kerangka kerja pengelolaan kapasitas dalam sistem manufaktur. Kemudian kita akan menghitung rough cut capacity planning dari sebuah MPS, di mana RCCP ini merupakan perhitungan kapasitas kasar yang kita gunakan untuk memvalidasi MPS. Nah, berikutnya kita akan menghitung Capacity Requirement Planning atau CRP yang digunakan untuk memvalidasi MRP. Nah, untuk tujuan yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah mendefinisikan kapasitas atau apa itu kapasitas, memahami kapasitas. Capacity is the amount of work that can be done in a period of time. Jadi kapasitas adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan pada periode waktu tertentu. Nah, biasanya kapasitas ini dinyatakan dalam waktu standar ya, jadi waktu penyelesaian pekerjaan dalam periode tertentu. Nah, biasanya dinyatakan dalam standar hours of work ya, standar waktu kerja. Nah, kapasitas ini ditentukan pada level pabrik, level departemen, dan juga work center level. Nah, sebagai contoh, ya misal ya, jadi kapasitas sebuah mesin misalnya bisa menghasilkan 50 unit per hari. Sehingga 50 unit merupakan jumlah pekerjaan ya yang diselesaikan pada periode tertentu. Periodenya adalah per hari. Atau misalnya 2 pasien per jam. Nah, itu adalah kapasitas. Kemudian capacity planning proses terdiri dari beberapa langkah. Jadi bagaimana cara kita merencanakan kapasitas? Yang pertama adalah kita menentukan capacity available atau kapasitas yang kita miliki. Yang kedua, kita akan menentukan capacity required atau kapasitas yang dibutuhkan oleh perencanaan produksi. Nah, kemudian baru kita juga akan menentukan jumlah ya kapasitas pada masing-masing work center. Kemudian kita akan menentukan atau resolve ya, kita akan menyelesaikan perbedaan antara available dan required capacity. Nah, sesudah kita bisa menyelesaikan gap, nah baru kemudian kita akan lanjut, kita akan kerjakan production plan kita. Nah, sehingga secara ringkas ya, di sini secara ringkas kita akan menentukan 1 capacity available, 2 adalah capacity required, 3 adalah kita selesaikan gap ya, perbedaan antara capacity available dengan capacity required. Kalau capacity required itu lebih tinggi daripada capacity available, maka kita akan ada beberapa solusi ya, misalnya dengan lembur misalnya, atau kita subkontrak misalnya, atau misalnya kita tambah mesin baru misalnya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita men-increase capacity available kita untuk memenuhi capacity required atau kapasitas yang dibutuhkan. Nah, namun tentu saja juga pada kasus kapasitas available itu lebih banyak daripada capacity required, maka tentu akan ada beberapa mesin yang idle atau beberapa mesin yang menganggur. Nah, sehingga capacity yang idle ini, nah tentu juga kita bisa menyelesaikan dengan beberapa alternatif ya. Jadi misalnya apa? Misalnya tentu pada misalnya kita akan meningkatkan promosi kita misalnya. Atau misalnya juga kita akan lakukan dengan cara apa? Dengan cara memberhentikan misalnya ya. Jadi memberhentikan beberapa pekerja atau kita memberhentikan beberapa lini produksi. Gitu karena kapasitas kita idle sehingga apa? Sehingga jumlah kapasitas yang kita miliki jauh lebih banyak daripada kapasitas yang
dibutuhkan. Nah, sehingga tentu saja ini juga membutuhkan solusi-solusi lain, misalnya apa? Misalnya dengan cara meningkatkan demand ya, permintaan dengan cara promosi, ya dengan cara advertising gitu, sehingga apa? Sehingga kapasitas yang dibutuhkan oleh pasar ya bisa menjadi lebih tinggi, sehingga capacity available kita tentunya juga tidak terlalu banyak yang idle. Nah, bagaimana cara menentukan available capacity? Nah, yang pertama adalah capacity available is capacity of its capability of a system or resources to produce a quantity of output in a particular time period. Jadi kapasitas yang tersedia adalah kemampuan dari sebuah sistem atau resources untuk menghasilkan sejumlah output dalam periode waktu tertentu. Nah, available capacity ini bisa dihitung atau bisa diukur. Nah, untuk menghitung capacity available, nah kita perlu tahu namanya available time, ya, utilisasi, kemudian efisiensi. Nah, kemudian perhitungan kapasitas ya. Kapasitas itu ada beberapa pengertian di dalam perhitungan kapasitas. Jadi yang pertama ada istilah theoretical capacity. Jadi kapasitas theoretical, yang kedua demonstrated capacity, yang ketiga adalah effective capacity. Nah, kita lihat yang namanya theoretical capacity atau sering juga disebut sebagai maximum capacity atau design capacity, itu merupakan maximum possible capacity of the production system. Jadi kapasitas tertinggi ya, kapasitas paling tinggi atau kapasitas paling maksimum dari sebuah sistem produksi itu disebut sebagai theoretical atau maksimum atau design capacity. Yang kedua adalah demonstrated capacity, adalah tingkat output yang dapat diekspektasikan berdasar dari pengalaman atau yang didemonstrasikan ya, yang apa namanya, yang kelihatan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang ketiga adalah actual work time, adalah number of work hours actually utilized. Jadi jumlah dari jam kerja yang senyatanya digunakan ya selama periode waktu tertentu. Tentu saja dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi. Nah, utilisasi. Jadi kalau kita lihat utilisasi rumusnya adalah actual hours charge ya dibagi dengan available hours. Jadi available time ya dikurangi downtime dibagi available hours. Sehingga kalau misalnya kita punya waktu bekerja 8 jam dalam satu hari, ya misalnya kita punya waktu kerja 8 jam dalam satu hari, kemudian ada 1 jam katakan untuk downtime, ya downtime, di mana downtime ini adalah waktu di mana mesin itu tidak bekerja ya, apakah karena dia itu rusak misalnya, ya atau misalnya ada listrik mati misalnya, itu juga menyebabkan downtime. Nah sehingga dari 8 jam misalnya saja bahwa 8 jam kita available dikurangi waktu downtime, atau bisa juga downtime ini adalah pada saat staf itu istirahat ya, misalnya 1 jam katakan begitu. Nah, sehingga utilisasinya adalah 7/8 kali 100%. Nah, itu adalah utilisasi. Yang kedua efisiensi. Standard hours earned atau waktu standar dibagi dengan waktu aktual atau actual hours charge. Ya, sehingga untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya misalnya saja kita punya waktu baku atau waktu standar. Jadi waktu baku untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalnya untuk menghasilkan 1 unit itu membutuhkan waktu katakan 5 menit. Itu adalah waktu standar atau waktu bakunya. Tapi waktu yang dihabiskan senyatanya misalnya adalah 10 menit. Nah, sehingga kita katakan bahwa efisiensinya adalah 50%. Jadi seharusnya itu diselesaikan dalam waktu 5 menit, tapi senyatanya, actualnya itu selesai dalam waktu 10 menit. Nah, sehingga efisiensinya 50%. Nah, tentu saja efisiensi ini bisa lebih dari 100% ya. Jadi, misalnya saja waktu bakunya adalah 5 menit ya, tapi dalam waktu katakan misalnya 2,5 menit dia bisa selesai. 2,5 menit selesai. Sehingga kalau kita lihat efisiensinya bisa mencapai 200%.
Nah, namun kalau utilisasi ini maksimum 100%. Ya, jadi maksimum 100%. Andai kata downtime-nya 0, maka utilisasinya adalah 8/8 kali 100%. Kemudian yang ketiga adalah effective capacity atau rate capacity adalah available time dikalikan utilisasi dikalikan dengan efisiensi. Nah, kita akan lihat ya di sini design capacity atau theoretical capacity itu merupakan kapasitas maksimum di mana ini didecided atau diputuskan oleh desainer. Sehingga merupakan kapasitas yang paling tinggi dari sebuah sistem ya atau dari sebuah alat atau dari sebuah mesin. Nah, sementara efektif capacity ya itu direncanakan oleh planner karena efektif capacity tadi mempertimbangkan utilisasi juga mempertimbangkan akan adanya efisiensi. Nah, kalau desain ini anggapannya utilisasinya 100% ya, efisiensinya juga 100%. Nah, sementara kalau actual work time performed by operator adalah kapasitas yang actual yang dihasilkan oleh operator atau dihasilkan dari mesin. Nah, sehingga kita lihat biasanya yang namanya actual work time itu di bawah effective capacity. Gitu ya. Dan effective capacity itu di bawah design atau theoretical capacity. Nah, sehingga kita lihat bahwa perbedaan antara C1 dan C2 ya, jadi antara design dan effective capacity ini menunjukkan adanya problem-problem manajemen teknologi ya, sehingga ada gap yang cukup besar antara design capacity dengan effective capacity. Nah, demikian juga kalau gap yang besar antara C2 dan C3 antara efektif dengan actual work time ini biasanya adalah pada problem-problem manajemen operasi ya, jadi pengaturan karyawan misalnya ya, penjadwalan misalnya, kedisiplinan dan lain-lain ya, termasuk maintenance dan sebagainya ya, sehingga kita lihat bahwa antara design capacity dengan effective capacity kalau gapnya terlalu besar ya, maka ada problem-problem di manajemen teknologi, sementara antara efektif dengan actual work time ini biasanya menunjukkan masalah-masalah di manajemen operasi. Nah, bagaimana cara kita menghitung capacity ya? Sebagai contoh, ABC Company has a work center made up of 4 milling machine and 4 operator. Jadi ABC Company memiliki 4 ya. Jadi kalau saya gambarkan katakan ada 4 milling mesin ya. Di situ ada 4 operator, 1, 2, 3, 4. Kemudian masing-masing bekerja selama 1 8-hour shift. Jadi satu shift di mana satu shift itu bekerja selama 8 jam. 5 hari per minggu. Ya, during the past 4 weeks ya, selama 4 minggu ya, mereka memiliki rata-rata 16 jam of machine downtime per week ya, secara total ya. Dari departemen ini punya rata-rata 16 jam mesin downtime setiap minggunya. The measure of efficiency of the operator is 95%. Sementara menghasilkan a product that required 1/5 hour of milling. Nah, producing a product that required 1/5 hour of milling. Nah, ini artinya adalah waktu bakunya. Jadi satu produk itu membutuhkan 1/5 jam ya, 1/5 jam dari milling ya, 1/5 jam atau kalau kita buat dalam menit itu berarti 60 menit dibagi 5 sehingga ada 12 menit ya per unit. 12 menit per unit atau 1/5 hour of milling. Mereka menghasilkan kuantitas 600, 620, 610, dan 590 in each of the last 4 weeks. Jadi selama 4 minggu terakhir, mereka menghasilkan 600, 620, 610, dan 590. Nah, pertanyaannya berapakah theoretical capacity, berapakah effective capacity, dan berapakah demonstrated capacity-nya. Nah, dengan pengertian kapasitas yang saya jelaskan di depan, kita bisa menghitung berapa theoretical, efektif, dan demonstrated. Nah, theoretical adalah kapasitas maksimum, ya kapasitas maksimum. Sehingga kalau mesin ini kita operasikan secara maksimum, maka akan ada 4 milling mesin, ya, yang bekerja selama 3 shift, ya. Satu hari itu kan berarti ada 3 shift, ya. 3 shift kali 8 jam.
atau dengan kata lain 24 jam ya secara teoritis, 4 kali 3 kali 8 ya dikalikan 7 hari dalam 1 minggu. Walaupun kenyataannya kan dia bekerja 5 hari ya, tapi secara teoritis itu akan ada 4 mesin bekerja selama 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Jadi kalau kita lihat ya, ini theoretical capacity. Ada 4 mesin bekerja selama 3 shift, satu shiftnya 8 jam selama 7 hari. Sehingga ada 672 hours per week. Ya, ini secara teoritis. Nah, kemudian yang kedua, effective capacity. Effective capacity, tadi rumusnya adalah available capacity dikalikan efisiensi dikalikan utilisasi, dikalikan utilitasnya. Nah, effective capacity kita lihat ya, available time ada 4 operator bekerja selama 8 jam, satu shift selama 5 hari. Jadi ini adalah available time-nya. Nah, sehingga 4 kali 8 kali 1 kali 5 atau 160 ya. Kemudian dikalikan dengan utilisasinya. Ya, utilisasinya berapa? Yaitu available time. Ya, available time-nya adalah 160, sementara yang di atas adalah available time dikurangi dengan downtime. Jadi selama 1 minggu ada downtime-nya adalah 16, sehingga 160 dikurangi 16 dibagi 160. Ini adalah utilisasinya. Ini adalah available time-nya. Dikalikan dengan efisiensi 0,95. Sehingga kita lihat bahwa effective capacity adalah 136,8 hours per week. Nah, kemudian yang ketiga adalah actual. Nah, berapa actual capacity-nya? Kita lihat, atau di sini adalah demonstrated ya. Jadi yang didemonstrasikan, yang ditunjukkan dari 4 minggu terakhir ada 600 ya, 600 unit ya, 600 unit, 620, 610 dan 590 dalam 4 minggu terakhir. Nah, secara rata-rata berarti ini kita bagi 4 ya, kita bagi 4. Kemudian kita kalikan dengan 1 unit itu membutuhkan waktu 1/5 hour atau 1/5 jam atau 12 menit ya. Nah, sehingga actualnya adalah jumlah kapasitasnya ini dibagi 4 dikalikan dengan 1/5 jam sehingga ada 121 hours per week. Nah, sehingga kita tahu bahwa antara theoretical, efektif, dan actual ini kita tahu bedanya ya, bahwa theoretical adalah kapasitas maksimum, effective capacity adalah available dikalikan utilisasi dikalikan efisiensi, kemudian actual atau demonstrated di sini adalah rata-rata dari yang dihasilkan ya dari beberapa minggu terakhir dalam hal ini ya, kita rata-rata sehingga ada sekian unit kali 1 unitnya itu butuh 1/5 jam sehingga ada 121 hours per week. Hierarki dari capacity planning kalau kita lihat adalah bahwa di dalam melakukan perencanaan kapasitas, kita berjenjang dari mulai resources requirement planning digunakan untuk memvalidasi agregat planning. Kalau ini oke ya, resources requirement planningnya sudah oke, maka agregat planning bisa dieksekusi, baru kemudian turun ke MPS. Nah, pada saat kita menyusun MPS, ini belum akan kita breakdown ke dalam MRP sebelum ini divalidasi dengan RCCP atau Rough Cut Capacity Planning. Nah, kemudian pada saat RCCP sudah kita susun, kemudian ada perbedaan kapasitas antara available dengan required, nah tentu ini harus kita resolve terlebih dahulu, harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau ini sudah oke, ya, bahwa capacity yang dibutuhkan itu sudah bisa dipenuhi dengan available capacity, maka MRP, maka MPS baru kemudian bisa kita detailkan lagi ke dalam perencanaan kebutuhan material. Nah, setelah MRP kita susun, maka tentu saja kita belum bisa mengeksekusi untuk melakukan baik
work order misalnya kalau itu dibuat di dalam komponennya, atau purchase order ya kalau itu kita beli di luar, sebelum kita cek dulu kapasitasnya. Sehingga kemudian dilakukan capacity requirement planning atau perencanaan kebutuhan kapasitas yang lebih rinci yang dipakai untuk memvalidasi MRP. Nah, baru kemudian kalau available capacity memenuhi capacity required, baru kemudian MRP ini kita eksekusi ya, kita eksekusi dengan tadi apakah komponen itu diproduksi maka akan keluar work order, atau apakah komponen itu kita beli yaitu dengan keluar PO ya, purchase order, yang tentunya memang didahului oleh adanya PR atau purchase request. Nah, kita akan bahas pada perencanaan kapasitas yang pertama, yaitu Resources Requirement Planning, yang nanti dilanjutkan pada RCCP dan dilanjutkan dengan CRP ya. Nah, kemudian juga, nah di sini ada bahwa pada saat shop floor scheduling ini dilakukan, maka akan ada juga checking kapasitas, yaitu dengan cara input-output control atau dengan metode input-output control. Nah, kita akan mulai di Resources Requirement Planning, di mana Resources Requirement Planning ini dilakukan dengan mengubah rencana produksi jangka panjang menjadi kebutuhan kapasitas. Nah, bagaimana cara melakukannya adalah dilakukan dengan penyederhanaan dalam bentuk grup produk, key work center, dan juga penggunaan bill of material, kemudian route sheet, dan juga waktu standar. Nah, bagaimana cara resources requirement planning ini dilakukan? Nah, saya akan memberikan contoh, ya. Misalnya ada dua macam produk yang akan kita buat, yaitu A dan B, di mana bill of materialnya A disusun dari C, 1C, dan 1D, sementara B disusun oleh 1C dan 1E. Nah, ini adalah data tentang proses sheet dari produk, jadi urutan proses ya dari A, B, C, D, dan E, di mana asumsinya adalah satu work center itu satu orang satu mesin. Yang pertama adalah operasi A ya, ini adalah nomor ya, nomor urut operasi 10 dilakukan di work center 1030, operasinya adalah assembly ya, waktu setupnya 0 dan waktu operasinya 2 jam per unit ya, per unit. Demikian juga B, C, D, dan E. Nah, bagaimana cara kita melakukan perencanaan kebutuhan kapasitas ya di Resources Requirement Planning? Yang pertama adalah kita menghitung waktu standar operasi atau WSO, waktu standar operasi. Rumusnya adalah setup time dibagi EOQ ditambah dengan runtime. EOQ adalah sejumlah produk yang di setup ya dalam sekali setup, yang diproduksi dalam sekali setup. Kemudian yang kedua adalah kita buat bill of resources atau daftar resources, yaitu penjumlahan WSO work center yang sama. Baru kemudian kita menghitung kebutuhan kapasitas dengan mengalihkan antara bill of resources dengan rencana produksi. Nah, kita lihat ya sebagai contoh, misalnya bahwa ya di sini kita asumsikan bahwa A, B, C, D, E itu misalnya sekali setup ya, untuk A itu akan diproduksi 15, kemudian B itu 10, C 25, D 20, dan E adalah 30. Ya, jadi asumsinya bahwa ini sudah kita tentukan ya, walaupun sebenarnya memang ada perhitungan tersendiri untuk menentukan berapa jumlah ya produksi optimum, yaitu dengan model EPQ biasanya Economic Production Quantity. Namun dalam contoh ini anggap saja bahwa kita menerima informasi begitu ya, bahwa A itu sekali produksi sekali setup itu akan menghasilkan 15, B 10, B 25, C 20, dan E 30. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung berapa jumlah waktu kerja yang dibutuhkan untuk masing-masing item. Kita lihat contoh, misalnya kita ambil item C pada work center milling. Ya, saya ulang lagi, C pada work center milling. C pada work center milling, C di work center milling, ini membutuhkan waktu setup 0,3 jam dan waktu operasi 0,14 jam per unit. Setup ini dilakukan tidak per unit tapi dalam sekali batch atau sekali lot. Nah, sehingga waktu proses di C
waktu proses C di milling akan sama dengan 0,3 dibagi ukuran lotnya, yaitu 25, ditambah dengan 0,14. Sehingga kita lihat WSO, waktu standar operasi, waktu setup C adalah 0,3 dibagi EOG-nya atau ukuran lotnya. Ukuran lot C adalah 25, ya, ukuran C adalah 25, sehingga 0,3 dibagi 25, ya. Kemudian nanti akan ditambah dengan 0,14. Nah, namun kita tahu bahwa C di milling itu ada 2 kali. Nah, jadi yang pertama adalah operasi, ya, 10 di milling, dan yang kedua operasi 30, sehingga itu kita lakukan 2 kali, ya, perhitungannya. Jadi 0,3 dibagi 25 ditambah 0,14, kemudian ditambah lagi 2,7 dibagi 25 ditambah 0,23. Atau dengan kata lain 0,3 ditambah 2,7 dibagi 25 ditambah dengan 0,14 ditambah dengan 0,23. Nah, sehingga kita lihat 0,3 ditambah 2,7, ya, ini dibagi 25, ya, karena ini ada 2 kali setup di situ. Jadi 0,3 per 25 tambah 2,7 per 25, ya, atau sama dengan 0,3 tambah 2,7 per 25 ditambah dengan waktu operasi. Ini milling yang pertama, ini milling yang kedua. Nah, sehingga waktu standar operasi C di milling adalah 0,49 jam. Nah, contoh lain misalnya D di milling, ya, kita lihat D di milling, kita lihat D di milling. D di milling hanya dilakukan sekali saja, D di milling sekali. Nah, sehingga D di milling akan sama dengan 0,4 dibagi ukuran lotnya adalah 20, ya, jadi 0,4 dibagi 20 ditambah dengan 0,15, gitu ya, sehingga kita lihat bahwa D di milling adalah 0,4 dibagi 20 ditambah 0,15, sehingga 0,17 jam. Nah, secara lengkap itu nanti kita lakukan satu persatu, ya, untuk seluruh item. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa item C di milling 0,49, item C di drilling 0,50, di grinding 0,25. Ini merupakan waktu standar operasi per unit. Artinya apa? Untuk membuat satu unit C, ya, membutuhkan waktu di milling sebesar 0,49, di drilling membutuhkan 0,5, di grinding membutuhkan 0,25. Demikian juga yang lain. Nah, kemudian sesudah kita dapatkan waktu standar operasi, maka kita akan membuat bill of resources. Atau kita akan membuat daftar, ya, jadi daftar waktu baku yang dibutuhkan per unitnya. Untuk A, ya, kita lihat tadi di depan bahwa A terdiri atas 1 C dan 1 D. A terdiri atas 1 C dan 1 D. Sementara B itu terdiri atas B, A itu 1 C dan 1 D, sementara B terdiri atas 1 C dan 1 E. Gitu ya. Nah, sehingga kita lihat A 1 C dan 1 D. Sehingga kita lihat bahwa A untuk grup produk A 1 C dan 1 D, 1 C. Nah, untuk 1 C, ya, ini adalah C di milling, 1 C membutuhkan 0,49. Sementara 1 D di milling membutuhkan 0,17. Sehingga untuk membuat 1 A membutuhkan 1 C dan 1 D, di milling itu butuh 0,49, di D di milling membutuhkan 0,17. Nah, sehingga untuk kebutuhan 1 A di milling membutuhkan 0,49 ditambah dengan 0,17 sehingga 0,66. Sementara untuk drilling, ya, drilling untuk grup produk A, sama, ya, di drilling kita lihat A membutuhkan 1 C dan 1 D, sehingga untuk 1 A membutuhkan 1 C di drilling, yaitu 0,5, D di drilling 0,49, sehingga 0,99 untuk drilling. Nah, demikian juga yang lain. Sama, ya, jadi kalau B tadi kan 1 C dan 1 E.
B, 1C dan 1E. Untuk milling kita juga lihat 1C dan 1E. Untuk milling berarti 0,49 ditambah dengan 0,53 gitu ya untuk produk B. Demikian juga yang lain. Nah, sehingga kita akan dapatkan ini adalah bill of resources. Berarti untuk setiap 1A membutuhkan mesin milling 0,66, mesin drilling 0,99, mesin grinding 0,6, assembly membutuhkan 2 jam. Nah, baru kemudian kita akan menentukan kebutuhan kapasitas. Bila diketahui rencana produksi untuk tahun tertentu sebesar 3.000 untuk A, ya, jadi A itu membutuhkan 3.000, ya, kebutuhan yang akan dibuat di rencana produksi, sementara B itu akan dibuat 2.000, nah maka kita bisa menghitung berapa kebutuhan kapasitas yang dibutuhkan di masing-masing workstation. Untuk milling, ya kita lihat milling A1A itu membutuhkan milling 0,66 jam untuk 1A. Nah, kalau A dibuat 3.000, maka A membutuhkan 3.000 kali 0,66. B untuk 1B 1,02 jam. B dibuat 2.000. Berarti B membutuhkan 1,02 kali 2.000. Nah, sehingga kita lihat ini adalah kebutuhan kapasitas untuk work center milling. Demikian juga halnya kita lakukan perhitungan untuk drilling, grinding, dan assembly. Ya, jadi untuk masing-masing mesin ya, ini adalah kebutuhan per unitnya, sementara A dibuat 3.000, berarti ini kita kalikan 3.000, B dibuat 2.000, sementara ini nanti kita kalikan 2.000. Nah, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah jam yang dibutuhkan ya untuk milling, drilling, grinding, dan assembly. Nah, sehingga kita lihat untuk milling tadi adalah 4.020 ya. Ini namanya capacity required ya untuk 1 tahun ya. Katakan misalnya untuk tahun tertentu adalah sekian unit. Nah, kemudian hasilnya ini akan kita bandingkan dengan kapasitas yang available. Kapasitas available di depan tadi sudah dihitung bahwa available capacity adalah sama dengan ya atau effective capacity sama dengan available time dikalikan utilisasi dikalikan dengan efisiensi. Nah, nanti tinggal kita bandingkan apakah capacity required itu bisa dipenuhi dengan available capacity. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka perlu ada penambahan kapasiti terlebih dahulu, apakah misalnya dengan lembur misalnya, atau misalnya dengan subkontrak misalnya, atau misalnya dengan penambahan mesin baru, bahkan itu juga bisa dilakukan. Nah, baik, saya kira itu ya. Jadi bagaimana secara sederhana kita bisa menghitung kebutuhan kapasitas untuk beberapa produk ya, di mana kebutuhan kapasitas ini kita hitung berdasar dari jumlah waktu baku yang dibutuhkan nanti dikalikan dengan jumlah produk yang nanti akan dibuat, sehingga kita akan bisa menemukan berapa jumlah capacity required. Sesudah kita temukan capacity required, baru kemudian kita bandingkan dengan capacity available. Dan yang ketiga adalah kita akan lakukan adjustment terlebih dahulu ya, apakah capacity available itu mampu untuk memenuhi capacity required. Kalau capacity required sudah bisa kita penuhi, maka rencana produksi itu bisa kita eksekusi untuk kemudian kita breakdown lagi ke bawah menjadi MPS. Nah, untuk latihan, nah ini ada 2 produk yang akan dibuat, yaitu A dan B dengan struktur produk. Kalau tadi A terdiri atas 1C, 1D, B terdiri atas 1C dan 1E. Nah, ini sedikit variasi bahwa B terdiri atas 2C ya, yang lainnya sama. Nah, yang kedua ini adalah proses sheet ya, dari A, B, C, D, dan E. Kemudian ini adalah aggregate planning atau production plan selama 3 bulan. Januari, Februari, Maret untuk A dan B. Kemudian yang ketiga ini adalah data work center. Nah, data work center ini digunakan untuk menghitung capacity available. Ya, ada milling, drilling, grinding, assembly, ini jumlah mesin, ada utility, efisiensi. Kemudian dalam 1 hari ada 1 shift dengan 8 jam kerja. Dalam 1 minggu terdapat 5 hari kerja, setiap bulan terdapat rata-rata 4,5 minggu. Hitunglah kebutuhan kapasitas untuk semua work center dan hitunglah kapasitas yang tersedia atau capacity available. Yang kedua, buatlah load report untuk masing-masing work center di masing-masing bulan. Yang ketiga, kesimpulan dan solusi apa yang Anda usulkan.
Baik, saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.